Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Kita masih di pembahasan bab tentang ar-raja. Hadis berikutnya, muallif rahimahullahu taala menyampaikan wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disalatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah mengizinkan mereka memberikan syafaat kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan bab roja sangat jelas sekali. Bagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan keistimewaan orang yang wafat dan disalatkan oleh 40 orang muwahhid yang bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa fadilah yang akan didapatkan? Itu akan menjadi sabab dia mendapatkan syafaat di kehidupan akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana caranya supaya orang menyolatkan kita bisa sampai 40 orang? Ada caranya, Ibu? Barakallahu fikum. Berusahalah untuk berkumpul, bergaul bersama dengan orang-orang saleh. La tusahib illa mu'mina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Berusaha untuk istifadah dari saudara sesama muslim, mengambil faidah. Berusaha untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Berusaha untuk menjalin silaturahim dengan keluarga, karib kerabat dan orang-orang terdekat. Berusaha berbaik, berbuat baik, berbuat ihsan dengan para tetangga. Dan demikian seterusnya.
insyaallah apa yang kemudian disebutkan di dalam hadis ini kita bisa mendapatkannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang engkau tanam, maka itu yang akan engkau tuai. Apa yang engkau tanam, itu yang akan engkau panen. Begitu ya. Kalau kita menanam kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, karib kerabat kita, untuk tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, apabila kita menanam kebaikan, insyaallah yang kita akan panen juga kebaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah yang lain dari riwayat yang mulia ini. Dari riwayat ini kita bisa memahami adanya syafaat bagi orang-orang beriman. Jika orang yang meninggal itu dari kalangan orang-orang yang mendapatkan syafaat, dia mati di atas iman dan Islam, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah itu wasilah terbesar untuk mendapatkan syafaat, yakni pertolongan di kehidupan akhirat. Nah, di antara bentuk syafaat adalah memohonkan ampunan untuk dirinya. Ibu yang dirahmati Allah, orang yang meninggal dunia kemudian dia disalatkan oleh minimnya 40 orang beriman yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti di dalamnya ada permohonan ampunan kepada Allah untuk dirinya, kan begitu. Salat jenazah itu isinya apa, Bu? Setelah takbir pertama baca Fatihah. Setelah takbir kedua baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di takbir ketiga doa untuk mayit. Ya kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minimnya sampai di situ. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ada yang hafal kelanjutannya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin nari wa min adzabil qabri. Itu doa ampunan untuk jenazah. Nanti selesai takbir keempat bisa langsung salam. Sebagian ulama mengatakan bisa berdoa lagi. Di antaranya dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ini isinya doa ampunan yang luar biasa. Bayangkan kalau 40 orang menyolatkan jenazah kita, berarti 40 orang ini memohonkan ampunan untuk kita. Dan itu bisa berulang-ulang. Tidak hanya pas salatnya saja. Nanti di kuburan juga demikian. Sebelum beranjak pergi meninggalkan saudaranya yang barusan saja dikuburkan, maka mesti mendoakan dulu kan? Istaghfiru li akhikum fa innahu an yus'al. Nabi ketika selesai menguburkan jenazah satu sahabatnya, maka beliau sampaikan istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Mohonkan juga kepada Allah kekokohan, ya, supaya saudara kita ini mampu dan kokoh menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya saat ini dia akan ditanya. Ini Masya Allah.
Bagaimana kalau kemudian yang menyolatkan jenazah kita itu seluruh jamaah yang ada di Masjidil Haram? Bagaimana kalau yang kemudian mendoakan ampunan untuk kita itu seluruh jamaah yang ada di Masjid Nabawi? Masya Allah itu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. 40 orang saja mereka pasti memohonkan ampunan, meminta kepada Allah amal-amal kita diterima. Begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu diantara bentuk syafaat. Ya, kalau 100 orang yang menyolatkan, berarti 100 orang mendoakan kita. Belum yang mungkin tidak sempat hadir dan dia tahu kabar tentang kematian kita. Sebagai saudara sesama muslim, pasti mereka mendoakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah fulan. Apa Bu biasanya doa untuk orang mati? Semoga si fulan wafatnya wafat husnul khotimah. Terus apa lagi? Minim-minimnya 3 atau 4 doa lah. Semoga mendapatkan husnul khotimah, itu 1. Semoga diampunkan dosa-dosanya, 2. Semoga diterima amal ibadahnya, yang ketiga. Yang keempat, semoga dilapangkan kuburnya, diterangkan alam kuburnya. Kan begitu ya? Itu minim-minim itu. Belum lagi kalau ketemu saudaranya, keluarganya, pasangannya, anaknya, pasti ada doa lagi itu. Mungkin seminggu ke depan juga masih kita ingat mendoakan. Ya Anda tahu kalau sebulan ke depan, setahun ke depan, begitu ya. Tapi sebagai muslim yang baik, selalu dia menyertakan doa-doa terbaik untuk saudaranya sesama muslim. Al-ahya'i minhum wal amwat. Baik yang masih hidup di kalangan mereka atau yang sudah meninggal dunia. Karena ibu, orang yang sudah meninggal dunia itu paling butuh sama doa-doa kaum muslimin yang masih hidup, terutama orang-orang terdekatnya. Karena bisa jadi mereka lah yang kemudian selalu banyak mengingatnya ketimbang orang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, anjuran untuk memperbanyak jumlah orang yang mensolatkan jenazah dengan harapan si mayit mendapatkan ampunan dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa seorang muslim untuk saudaranya insya Allah mustajab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang lebih dulu dari kita, yang tidak tahu mungkin rinciannya karena saking banyaknya, kita doakan semoga mereka diampunkan segala dosanya, diterima segala amal solehnya, diterangkan, diberikan cahaya di alam kuburnya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, semoga kematian mereka kematian yang husnul khotimah. Pelajaran berikutnya, penjelasan mengenai keutamaan tauhid dan terbebasnya dari kesyirikan. Jadi orang yang bertauhid dan selamat dari kesyirikan itu memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Karena ternyata salat jenazah yang bermanfaat ya untuk jenazah tersebut adalah salatnya orang yang beriman, bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Karena orang musyrik itu tidak diterima amal solehnya, tidak diterima amal kebaikannya, hapus amal kebaikannya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka berusahalah di dunia ini mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, sisa-sisa umur yang Allah berikan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak beramal jariah, membangun komunikasi, muamalah yang sebaik-baiknya sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selesaikan segala permasalahan di dunia. Begitu ya. Yang sampai adik kakak enggak akur, musuhan terus. Sudah 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Masih saja musuhan. Padahal adik kakak. Yang lebih ngenes lagi anak musuhan sama orang tuanya sendiri. Sama tetangga enggak akur. Ini kalau mati kayak apa kita? Gitu ya. Suruh ngurus sendiri, urus saja sendiri. Mandi sendiri. Ya belum mati berarti kalau gitu. Nah itu ibu ya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perbaiki hubungan, terutama hubungan kepada Allah yang pertama kali, kemudian hubungan kepada sesama hamba Allah, terutama yang terdekat dengan kita. Gitu ya. Ibu yang sedang bermasalah sama suami, selesaikan masalah. Gimana kalau ada yang mati di antara kedua? Selesaikan masalah. Ya, jangan dilarut-larut. Jangan dipendem, biarin saja Ustadz nunggu lebaran depan. Iya, kalau masih hidup lebaran yang akan datang. Gitu ya. Selesaikan, jangan suka musuhan. Masa sama suami musuhan. Dari dulu Ustadz mau tidurnya aja enggak sekamar. Jangan musuhan, sama pasangan kok musuhan. Sama anak jangan musuhan. Sama adik, sama kakak, jangan musuhan. Sama tetangga, sing akur, jangan musuhan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu nanti akan berdampak baik saat kita nanti mati. Kalau yang kita sebar adalah kebaikan, yang kita tanam adalah kebaikan, kita berharap besar kepada Allah. Semoga kita pun bisa menuai kebaikan, walaupun kita sudah meninggal dunia. Berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40. Faqala atardawna an takunu ruba' ahli al-jannah? Atardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah? Qulna na'am. Qala atardawna an takunu thulutha ahli al-jannah? Qulna na'am. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli al-jannah wa dhalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thuril aswad atau kasya'ratis sauda fi jildi thuril ahmar. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kemah, kubbah. Ya, kubbah itu maksudnya kemah, rumah kecil yang berbentuk bulat. Ya, kemah. Kalau di atas masjid ada belenong bulat, itu juga disebut apa, Bu? Kubbah. Ya, rumah kecil yang berbentuk bulat. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kubbah
yang terdiri dari sekitar 40 orang. Lalu beliau bersabda, maukah kalian menjadi seperempat penghuni surga? Ini tawaran Rasulullah. Mau enggak kalian, yakni kaum muslimin, menjadi seperempat? Ya, maksudnya dari umat Rasulullah. Menjadi seperempat dari penghuni surga. Berarti kalau yang masuk surga itu 1 miliar, berarti seperempatnya berapa? 250 juta. Masya Allah. Kemudian kami menjawab, mau. Jelas mau, begitu ya. Beliau bertanya lagi, maukah kalian menjadi sepertiganya dari penghuni surga? Kami menjawab, iya mau ya Rasul. Kalau sepertiganya dari 1 miliar berapa? 300 sekian juta, begitu ya. Baik. Ternyata yang disampaikan Nabi lebih membesarkan harapan para sahabat lagi, lebih membesarkan kita sebagai umatnya, membesarkan harapan kita sebagai umatnya. Apa kata Nabi? Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap agar kalian itu menjadi separuh, setengah dari penghuni surga. Masya Allah. Jadi bukan seperempat, bukan juga sepertiga, tapi Nabi berharap umatnya itu menjadi separuh dari penghuni surga. Tadi kalau yang masuk surga itu 1 miliar orang, berarti 500 jutanya dari umat ini, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penduduk Indonesia berapa, Bu? 280 juta jiwa, begitu ya. 280 juta jiwa, 80%-nya muslim, KTP-nya Islam. Berarti kalau 500 juta masuk surga, ya semoga begitu ya. Muslimin di Nusantara ini juga di antara yang banyak masuk ke dalam surga Allah. Siap Ibu? Ya. Siap masuk surga atau siap masuk neraka ini? Harus siap masuk surga. Ustaz, susah, bahasa Arab aja nggak selesai-selesai. Gitu. Ini belajar huruf do, ya, nggak selesai-selesai. Sudah sepekan ini saya. Sudah bercermin, cerminnya mungkin kurang jelas. Gitu ya. Baik, Ibu. Fastabiqul khairat. Jangan berkecil hati. Apalagi mengatakan, enggak ada tampang surga di wajah saya. Emang bagaimana ya tampang surga itu? Jangan berkecil hati. Sama orang Arab juga, Bu. Kalau tidak belajar mah enggak ngerti mereka. Saya sudah menyaksikan itu. Banyak orang Arab nggak bisa baca Quran, banyak itu. Ya. Orang Arab nggak bisa baca Quran, nggak sholat, ada. Ya, Ibu. Maka jangan berkecil hati. Surga itu bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh muslim, mukmin. Dari manapun mereka, bahasanya apapun mereka, latar belakangnya seperti apapun, selama dia mati membawa iman dan Islam, maka dia berarti mati membawa tiket surga. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayo berpacu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi Nabi punya harapan besar
umatnya itu separuh dari penduduk surga. Nah itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kata Nabi di sini lagi-lagi memberikan harapan besar. Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah. Yang demikian itu karena surga itu tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Karena kalau orang mati membawa Islam, insya Allah berarti dia mati membawa tiket surga. Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'rah al-bayda fi jildi thuril aswad. Dan tidaklah kalian jika berada di tengah-tengah kaum musyrik kecuali bagaikan sehelai rambut putih di kulit lembu hitam. Ini ada lembu. Lembu itu sapi ya, jenis sapi. Ada lembu sapi hitam, berarti kebo. Seperti kerbau. Kerbau kan sapi hitam. Ibu boleh kurban pakai kerbau? Boleh tidak ibu? Barangkali ada yang punyanya kerbau misalkan. Boleh kurban pakai kerbau? Boleh tidak? Ada yang pernah makan daging kebo? Zaman dulu banyak ya orang punya kerbau, kandangnya kadang di samping rumah, gitu ya. Zaman saya kecil di belakang rumah itu kandang kebo. Baik, sekarang susah nyari. Boleh ya, kerbau itu jenis sapi. Jadi kalau mau dikurbankan boleh, walaupun mungkin kurang lazim di kita ya. Tapi sebagian pendapat ulama menyatakan dia bagian dari sapi, dari jenis sapi. Jadi boleh. Dan dagingnya pun kan mirip ibu ya, mungkin agak alot dikit. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidaklah kalian jika berada di tengah-tengah kaum musyrik kecuali bagaikan sehelai rambut putih di kulit lembu hitam. Berarti banyak mana muslim muwahhid dengan musyrik? Musyrik. Banyakan musyrik. Atau seperti sehelai bulu hitam di lembu merah. Ada lembu merah, kemudian ada dari kulitnya, dari rambutnya itu yang berwarna putih, sedikit saja. Nah, yang sedikit itu muslim muwahhid. Berarti banyak sekali dari orang musyrik. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari riwayat ini jelas. Riwayat ini dari awal sampai akhirnya memberikan harapan besar kepada kita semua. Bahwa umat Rasulullah punya peluang yang begitu besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Bahkan Nabi dengan tegas menyatakan di hadis yang sering kita dengar, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba. Kecuali yang memang enggan masuk surga. Maka
Para sahabat bertanya keheranan, kok ada orang nggak mau masuk surga? Qila waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa itu orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk surga. Namun siapa yang durhaka kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Kuncinya adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat kepada apapun yang diperintah oleh Nabi, ya, dan berusaha terus menghindari apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jelas ya, memberikan harapan yang begitu besar. Berikutnya kita ambil beberapa faidah yang lain. Diperbolehkan menyampaikan berita gembira secara bertahap dan berulang-ulang. Boleh. Jadi kalau ada kabar gembira, ya dicicil nyampainya enggak apa-apa. Begitu ya. Misalkan ada suami mau berbuat baik sama istrinya, dia kasih amplop dulu, 1 amplop aja. Ini deh buat kamu, semoga bermanfaat. Pas dibuka apa ibu? Tiket umroh. Begitu. Tiket umroh untuk 3 bulan ke depan. Nanti bulan kedua kasih lagi amplop. Kasih lagi amplop. Isinya apa, Bu? 1 helai kertas aja. Cek namanya. Sok tulis mau berapa saja. Itu buat bekal umroh. Mau ditulis berapa itu, Bu? Ibu menulis berapa? 100 juta. Soalnya mau belanja perhiasan di sana. Nanti pas menjelang hari H, kasih lagi 1 amplop. Apa isinya? Ibu mau ke situ terus. Barakallahu fikum. Izinkanlah aku untuk menikah lagi. Iya, itu ibu kan yang jawab. Nah, itu artinya bertahap. Jadi kalau ada kabar gembira itu 100 begitu ya, maka dicicil 20 dulu disampaikan. Nanti 40%-nya dulu disampaikan. Itu boleh. Apalagi dengan maksud dan tujuan yang baik. Misalkan agar lebih menyentuh dan untuk memperbaharui dan memperbesar rasa syukur yang dilakukan terus-menerus. Kan begitu ya. Tambah lagi syukur. Coba kalau sekaligus, ya syukurnya saat itu saja mungkin. Habis itu lupa lagi syukurnya. Tapi kalau bertahap, dan tahapannya itu dari yang kecil sampai yang besar, oh itu semakin bersyukur lagi, tambah besar lagi syukurnya. Itu yang dilakukan Nabi. Mau nggak kalian, kalau kalian itu jadi 1/4 penduduk surga? Begitu kan? Mau dong ya Rasul. Akhirnya Nabi nanti di kesempatan berikutnya menyampaikan lagi. Kalau 1/3-nya, tambah mau kan begitu. Akhirnya Nabi naikkan lagi. Kalau separohnya, jelas lebih bersyukur. Nah begitu. Kemudian pelajaran berikutnya,
Ini juga keistimewaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa muslimin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak menghuni surga. Dan ini merupakan dalil, merupakan bukti nyata yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan umat ini dibandingkan umat-umat yang lainnya. Makanya kalau kita tidak bersyukur itu rugi besar. Rugi besar. Umat ini, umat Rasulullah ini sudah banyak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka disyukuri. Dengan cara apa? Tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, kualitas ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari riwayat ini juga jelas bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Jiwa muslim dan mukmin. Karena surga tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi surga itu sudah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Di dalam ayat juga disebutkan uiddat lil muttaqin. Surga itu telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Berarti orang kafir, orang musyrik, mati di atas kemunafikan, ya, nifak besar, maka dia terhalang dari mendapatkan surga. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, minimnya orang yang beriman jika dibandingkan dengan orang kafir. Tadi Nabi membuat perbandingan, mukmin muwahhid itu jika ada di tengah-tengah orang musyrik, orang kafir, dia seperti rambut putih pada lembu yang warna hitam, atau dia seperti rambut hitam pada lembu yang warnanya merah. Sapi yang warnanya merah. Nah itu. Jadi mukmin muwahhid itu lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir. Karena kebanyakan manusia itu kafir di dunia ini. Maka ibu ketika mendapatkan hidayah iman, bersyukur kepada Allah. Dari sekian miliar manusia yang Allah ciptakan, dari semenjak zaman Nabi Adam, ya, sampai manusia yang lahir barusan, Allah pilih kita sebagai muslim mukmin. Dan entah berapa miliar manusia lagi yang akan Allah ciptakan sampai datangnya kiamat. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim. Lebih dalam dari itu, kita bersyukur jadi muslim yang taat. Karena ada orang yang muslimnya sekedar pengakuan sebagai muslim, KTP-nya Islam. Lebih khusus lagi, kita bersyukur atas hidayah sunnah. Berdiri tegak di dalam menjalankan agama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi banyakin syukur. Ibu berapa ribu kali sehari bertahmid? Sebanyak-banyaknya, kan begitu ya. Kenapa? Karena nikmatnya juga banyak. Dari seujung rambut sampai seujung kaki. Berapa nikmat Allah itu? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Maka bertahmid kepada Allah juga jangan
perhitungan. Cukuplah habis sholat saja kalau pas wirid 33 kali. Kurang itu bagi seorang mukmin. Perbanyak terus, sebanyak-banyaknya. Karena kita diperintah zikir itu sebanyak-banyaknya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi Nuh alaihi salam itu punya gelar apa, Bu? Abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Para mufassir menegaskan kenapa beliau digelari abdan syakura, karena ternyata beliau itu nikmat-nikmat yang kecil saja disyukuri. Idza labitha thawb hamidallah, kalau beliau pakai pakaian beliau bertahmid kepada Allah. Wa idza labisa na'lan hamidallah, apabila pakai sendal beliau pun bertahmid kepada Allah. Ibu ada yang alhamdulillah saya bisa pakai sendal ya Allah. Ada yang suka bersyukur begitu. Kelewat kayaknya Ustaz itu. Pakai baju bersyukur. Ya. Pakai baju bersyukur. Banyak orang Bu susah beli baju. Ibu sampai 3 lemari baju gitu. Ya. Masya Allah. Ada orang punya koleksi sepatu sampai 3 lemari. Baik. Bersyukur atas nikmat pakaian. Wa idza syariba syurba hamidallah. Nabi Nuh itu kalau beliau minum bertahmid kepada Allah. Mensyukuri nikmat minuman. Mensyukuri nikmat minuman. Wa idza akala akla. Apabila beliau makan makanan, akala ta'aman hamidallah. Beliau juga bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, yang kecil saja disyukuri, apalagi yang besar. Kalau kita yang besar-besar saja nggak disyukuri, yang kecil ya pasti lewat. Wong yang besar saja tidak disyukuri. Ya Ibu, ada orang baru bersyukur tuh kalau bisa beli mobil, baru bersyukur. Nah, terus selama ini nikmat-nikmat yang ada kenapa nggak disyukuri? Kalau bisa beli rumah baru bersyukur. Dia lupa giginya itu adalah nikmat. Ya. Sudah kepala 6 giginya masih lengkap. Oh jarang-jarang itu Ibu. Kepala 4 saja sudah permisi 5 itu. Ya. Ada yang belum kepala 4, 7 giginya sudah permisi pamitan. Ya. Masya Allah, gigi ini loh nikmat. Kebayang Ibu kalau gak punya gigi itu, kayak mbah-mbah itu kan. Tidak bisa makan makanan keras, sudah bubur aja. Nikmat. Ini banyak sekali nikmat-nikmat kecil yang sering terlewatkan. Jadi itu ternyata disyukuri oleh orang-orang istimewa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi bersyukurlah. Apalagi kalau kita punya nikmat-nikmat yang sangat besar. Dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijadikan muslim, mukmin, muttaqin, salihin. Oh, luar biasa itu. Nikmat besar. Jangan disia-siakan. Berikutnya dianjurkan untuk memberikan tamtsil. Tamtsil itu apa? Perumpamaan atau permisalan ketika menjelaskan sesuatu. Dalam rangka apa? Litakribil faham. Untuk mendekatkan pemahaman bagi orang yang mendengarnya.
Dan banyak sekali Al-Quran memberikan tamthil. Demikian pula hadis-hadis memberikan tamthil. Ini semuanya dalam rangka mendekatkan pemahaman, ya, supaya mudah dipahami saat menjelaskan sesuatu. Barakallahu fiikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai di sini pelajaran kita. Berarti berapa hadis? 2 saja. Cukup ya? Allahu a'lam bissawab. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.